Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak, perkenalkan saya Farah Halidah yang akan memfasilitasi pada sesi pertemuan hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan lancar dan efektif. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita masuk ke dalam sesi utama kita, mungkin saya akan mengajak Bapak-Bapak untuk mengingat-ingat kembali terlebih dahulu ya terkait pengalaman sehari-hari sebelumnya. Pernah nggak sih Bapak-Bapak menyampaikan materi, sudah merasa dengan jelas materinya sudah banyak yang disampaikan, tapi ternyata audiensnya itu kebingungan? Pernah nggak Bapak-Bapak? Oke, sering, ada yang bilang sering, ada yang bilang pernah. Nah, biasanya hal seperti itu tuh bukan karena apa yang kita sampaikan atau bukan karena materi yang kita sampaikan Bapak-Bapak, tapi bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut. Nah, nanti akan kita kupas tuntas terkait hal itu di sesi kali ini. Oke, mungkin sekarang kita akan ice breaking singkat terlebih dahulu ya Bapak-Bapak, untuk merelakskan diri kita sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran inti. Nah, sekarang mungkin Bapak-Bapak bisa dipraktikkan. Jadi kita akan mengucapkan selamat pagi, tapi dengan dua versi yang berbeda. Satu, versinya adalah dengan tanpa intonasi, hanya datar, nggak ada apa-apa gitu ya, no ekspresi. Kemudian yang kedua, itu dengan cara penyampaiannya adalah dengan ekspresi dan lebih berenergi. Oke, kita coba dulu ya. Selamat pagi ya, kata-katanya adalah selamat pagi. Yang pertama, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. tanpa ekspresi, datar, tanpa intonasi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, lalu yang kedua adalah selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, jadi ada hentakannya ya. Oke, ada terasa perbedaannya nggak sih Bapak-Bapak? Ada. Ada. Lebih enak yang mana? Yang kedua. Yang kedua, oke. Ternyata lebih enak yang kedua ya. Ternyata dengan pesan yang sama, tapi bisa menyampaikan perasaan yang berbeda, bisa terasa berbeda. Nah, hal itu tergantung dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan terkait tata tertib dan juga prosedur keselamatan selama pelatihan ini berlangsung. Ya, jadi selama mengikuti pelatihan ini diharapkan Bapak-Bapak bisa mengikuti seluruh kegiatan pelatihan sesuai dengan jadwal dan juga bisa menjaga ketertiban dan keamanan agar pelatihan ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman, seperti itu ya. Jadi nanti jika ada Bapak dan Ibu memakai ini ya, charger, kemudian chargernya jangan sampai tali-talinya itu bisa menghalangi jalan dan bisa mengakibatkan kecelakaan dari teman-teman kita yang lain gitu ya. Jadi di sini kita bisa saling menjaga keamanan dan kenyamanan dari ruangan pelatihan ini. Dan nanti jika ada kondisi mendesak gitu ya, ada kondisi darurat, hal-hal yang tidak kita inginkan atau ada kondisi kebutuhan khusus, saya beritahukan terlebih dahulu untuk jalur evakuasi itu ada di sebelah kiri dan juga untuk toilet itu ada di sebelah kiri. Jadi nanti silahkan jika ada kebutuhan khusus gitu ya, silahkan Bapak-Bapak untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan sampaikan kebutuhannya, seperti itu. Dapat dipahami ya Bapak-Bapak? Paham. Oke, jika dapat dipahami kita akan langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, Bapak-Bapak mungkin udah pernah sering ya mendengarnya ya, antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Tapi Bapak-Bapak udah paham belum sih apa perbedaan dari komunikasi verbal dan non-verbal? Udah paham? Sudah, wih mantap, keren ya. Oke, mungkin nanti kita akan memberikan tambahan-tambahan aja terkait komunikasi verbal dan non-verbal ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang utama dari pertemuan kali ini adalah peserta mampu mengaplikasikan teknik
teknik komunikasi verbal dan nonverbal secara efektif dalam public speaking gitu ya. Jadi harapannya nanti bapak-bapak setelah mengikuti pembelajaran ini bukan hanya mengetahui tentang konsepnya, tapi juga bisa mempraktikkan terkait komunikasi verbal dan nonverbal ini. Oke, kita masuk ke yang intinya nih. Jadi penyampaian verbal dan nonverbal. Nah, jika sebelumnya kita sudah ada di sesi-sesi berikutnya sebelumnya ya terkait apa itu komunikasi, kemudian pentingnya komunikasi atau public speaking. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai verbal dan nonverbal. Nah, seperti yang ada di layar bahwa komunikasi verbal adalah terkait dengan pemilihan kata dan juga tata bahasa atau yang keluar dari lisan kita. Nah, untuk komunikasi nonverbal itu terkait dengan vokal dan juga ada visual. Nah, nonverbal itu termasuk dengan vokal, yaitu volume suara kita apakah bisa didengarkan dengan jelas, kemudian ada juga dengan tempo, nada, artikulasi dan juga intonasi. Nah, untuk yang visual itu mulai ada dari kontak mata atau eye contact, kemudian gerak tubuh atau gestur, mimik wajah, kemudian mobilitas dan juga penampilan gitu ya. Mungkin saya nggak akan membahas terlalu mendalam terkait ini, tapi kita mungkin akan langsung mempraktekannya nih Bapak dan Ibu. Karena ada kata-kata seperti ini nih, ilmu tanpa praktek nggak ngefek. Jadi kita akan langsung mempraktekannya. Oke. Untuk mempraktikannya, saya akan memberikan satu kata nih atau satu kalimat. Kalimatnya itu adalah hari ini kita akan belajar public speaking. Hari ini kita akan belajar public speaking. Namun dengan penggunaan dua cara penyampaian. Sama seperti tadi selamat pagi ya, tapi kali ini kalimatnya lebih panjang. Yaitu hari ini kita akan belajar public speaking. Mungkin ada yang mau memberikan contoh yang salah? Contoh yang salah terlebih dahulu. Oke, silakan Bapak. Iya boleh. Hari ini kita belajar public speaking. Oke, itu katanya contoh yang salah. Mungkin dari Bapak silakan kira-kira yang salah atau kurang tepatnya tuh di poin apa tuh Pak? Di poin intonasinya terlalu lama terlalu rendah dan juga tidak menggunakan gerak-gerik yang akan menggambarkan kalimat yang disampaikan oleh bos. Oke. Nah, tadi katanya seperti itu ya. Nah, tapi kira-kira apa yang sudah kuatnya? Yang sudah kuat, artikulasi sudah jelas, tapi intonasinya tidak stabil. Oke, intonasinya tidak stabil gitu ya, kurang stabil, tapi artikulasinya sudah jelas ya. Bapak berarti mengerti apa yang disampaikan oleh Pak Hoer seperti itu ya. Oke, mungkin sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara penyampaian yang benarnya ya. Mungkin saya akan demonstrasikan untuk cara yang benarnya seperti ini. Hari ini kita akan belajar public speaking. Hari ini kita akan belajar public speaking. Nah, jadi nadanya lurus atau gimana tuh? Agak naik turun. Agak naik turun ya. Betul. Tapi kira-kira dari apa yang saya sampaikan dan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Hoer, kira-kira lebih enak yang mana tuh? Yang disampaikan Farah. Oke, bisa dijelaskan nggak kira-kira di poin apa? Di poin apa yang ada perbedaannya? Di poin apa? Intonasi. Intonasi, betul. Kemudian apa lagi Pak? Dibanding tadi yang disampaikan oleh Hoer, lebih enak Farah mempraktikkan ada gerakan tangan. Oke, berarti ada gestur ya. Gestur. Ada gestur atau gaya tubuh. Oke, ternyata udah keren-keren banget nih dari para peserta semuanya di sini ya. Sudah bisa langsung mengetahui apa yang sedang kita pelajari saat ini dan bisa langsung mengimplementasikannya juga ya, harapannya setelah ini ya, mempraktikannya juga agar nanti ketika kita berkomunikasi dimanapun dengan siapapun lawan bicara kita, baik kita berbicara di depan umum atau kita berbicara dengan sahabat kita, dengan partner kita gitu ya, harapannya komunikasi kita yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik dan jelas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak terjadi yang namanya miskomunikasi seperti itu. Kira-kira udah paham dari bapak-bapak semuanya?
Paham. Oke, paham ya. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, nanti setelah ini akan ada post test. Jadi silakan bapak-bapak untuk mengerjakan post testnya. Nanti akan kita kirimkan di dalam grup. Silakan bapak-bapak untuk membuka grup tersebut. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam sesi penutup ya, bapak-bapak ya. Terkait sesi penutup ini. Nah, di sesi penutup ini kita akan menyimpulkan nih dari apa yang sudah kita bahas di sesi kali ini, yaitu terkait dengan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, bahwa dari satu pesan yang sama itu bisa terdapat berbagai macam perbedaan ya dari bagaimana cara kita menyampaikan gitu. Agar tidak terjadi miskomunikasi, maka kita supaya menyampaikannya dengan baik dan benar seperti itu. Oke, dari bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri sesi pada kali ini? Tidak. Cukup. Sudah Oke, dipahami. baiklah. Nah, Oke, alhamdulillah kalau begitu. Oke, harapannya apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari bapak-bapak semuanya. Untuk itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi